Aksi penolakan kampanye terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di beberapa kesempatan berujung pada pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu Bawaslu DKI Jakarta. Namun meski sudah diproses hukum, aksi yang bisa diancam pidana itu belum terlihat akan menyurut. Tim pemenangan pasangan peserta Pilkada DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat atau Ahok Jarot telah melaporkan aksi penghadangan dan penolakan massa ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta dan kepolisian setempat. Dalam laporannya, setidaknya ada 4 kasus yang diadukan tim sukses Ahok Jarot. Tim pemenangan pasangan petahana ini menduga upaya penghadangan tersebut merupakan tindak pidana karena terjadi secara terstruktur dan dilakukan oleh sekelompok warga yang diduga bukan penduduk setempat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ikut angkat bicara terkait kasus penolakan kampanye yang kerap dialami pasangan yang diusung partainya tersebut. Megawati menganggap warga yang menolak adalah warga bayaran atau orang yang buta hukum. Kalau ada mereka yang datang untuk menolak dan sebagainya, orang itu mungkin hanya ada 2 hal. Satu adalah memang dibayar, kedua mereka tidak tahu aturan. Seolah mengaminkan dugaan tim pemenangan Ahok Jarot, Bawaslu DKI Jakarta menyatakan upaya menghalangi kampanye adalah tindak pidana dengan ancaman penjara 1 hingga 6 bulan serta denda dari Rp600.000 sampai Rp6 juta. Bawaslu mengaku telah memproses laporan tim pemenangan Ahok Jarot ke kepolisian. Mendapatkan laporan terkait dengan penghalangan kegiatan kampanye. Kita juga tahu yang melakukan itu, yang penghalangan itu siapa, pendukung siapa, kita nggak jelas itu. Ya tindakannya kami melakukan tindakan dan kami sudah memutuskan bahwa pelaku yang mencoba untuk menghalangi kegiatan kampanye itu sudah kami putuskan bahwa itu merupakan tindak pidana dan kami naikkan menjadi penyidikan dan diserahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan. Sejauh ini setidaknya ada 5 saksi yang telah diperiksa Bawaslu. Salah satunya adalah Jarod Saiful Hidayat. Wakil Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut datang memenuhi undangan Bawaslu pada Selasa malam 15 November lalu. Jarod dimintai keterangan selama 2,5 jam. Ini aktornya siapa? Bukan kemudian kami terus gagah-gagahan ketika ada penolakan terus kami hadir karena saya berani, tidak. Tapi betul-betul ini untuk pendewasaan dalam demokrasi kita. Betul-betul kita semua di dalam Pilkada DKI Jakarta itu marilah ya kita bersaing secara fair. Sementara itu, KPU DKI Jakarta menyatakan akan membuat keputusan konkret bersama Badan Pengawas Pemilu dan Polda Metro Jaya pada pekan ini. Hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang. Namun KPU menolak untuk melakukan pendekatan hukum terhadap warga. KPU lebih memilih pendekatan persuasif serta sosiologis bersama pihak terkait. Ini sesungguhnya tidak semata-mata urusan KPU atau urusan Bawaslu, tetapi juga ini memang melibatkan banyak pihak, termasuk tim calon. Jadi tim kampanye pasangan calon, mereka kan punya tim kampanye, punya relawan kampanye, punya petugas kampanye. Nah, tim-tim ini harus bekerja. Jangan sampai kemudian mereka belum berkomunikasi, belum kulon nuwun istilahnya dengan warga setempat, calonnya sudah datang sehingga kemudian warga ada yang kaget dan kemudian melakukan penolakan. Nah, kita akan mengamankan langsung kita serahkan ke Panwaslu. Ada undang-undang yang mengatur di sana. Ya. Ini kan berarti menghalangi jalannya pemilu kada. Nah, kalau hanya bicara itu nggak masalah, tapi kalau menghalangi kan nggak boleh dong. KPU, Bawaslu dan kepolisian telah menegaskan bahwa aksi penolakan kampanye adalah tindak pidana. Namun di tataran praksis, aksi pelanggaran hukum itu tak kunjung hilang, bahkan justru kian marak. Suci Bancin, CNN Indonesia. Aksi penolakan terhadap aktivitas kampanye pasangan peserta Pilkada DKI Jakarta nomor urut 2 Ahok Jarot kian marak beberapa waktu terakhir, padahal sesuai Undang-Undang Pilkada ada ancaman pidana bagi para pelaku baik penjara maupun denda. Namun mengapa ada kesan Badan Pengawas Pemilu dan aparat keamanan seolah tak berdaya di lapangan? Benarkah di masa sekarang ini pelanggaran kampanye masih sulit untuk ditindak?
Kami mengulasnya malam hari ini dengan TBAC Hasan Sadzili, Sekretaris Tim Pemenangan Ahok Jarot. Selamat malam. Bang Aceh, saya panggilnya Bang Aceh ya, benar ya? Siap. Oke. Kemudian ada Waalaikumsalam. Kemudian ada M. Jufri, Koordinator Bawaslu DKI Jakarta. Pak Jufri, selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Fadli Ramadhanil, peneliti dari Perludem. Selamat malam, Mas Fadli. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Bawaslu DKI terlebih dahulu. Jadi hasil hari ini dari 4 laporan yang disampaikan oleh tim Ahok Jarot itu hanya 1 yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Kenapa demikian? Bisa jelaskan? Ya, Bawaslu tadi siang sudah memutuskan atas laporan tentang adanya penghalangan atau gangguan kampanye yang dialami oleh pasangan nomor 2. Itu kita putuskan bahwa ini merupakan tindak pidana pemilihan setelah kita melakukan penyelidikan selama 5 hari. Saya garis bawahi terlebih dahulu sebelum lebih jauh. Jadi istilahnya adalah penghalangan ya, bukan penolakan ini. Di dalam undang-undang itu bunyinya mengganggu, menghalangi, dan mengacaukan jalannya kampanye. Mengganggu, menghalangi, dan mengacaukan. Yang Anda proses sekarang ini masuk pada kategori yang mana? Ya, jadi dari 4 laporan yang disampaikan, pertama laporan disampaikan itu tanggal 9 November, kemudian dari 3 laporan itu kita melakukan penyelidikan selama 5 hari bersama dengan tim Gakumdu, di situ ada kepolisian, ada kejaksaan. Dari 3 kasus yang dilaporkan, yang kejadiannya di Kembangan, Jakarta Barat, ya, ternyata kami tidak menemukan bukti-bukti yang cukup karena laporan yang disampaikan itu belum jelas, ya, masih kabur laporannya. Nah, kemudian waktu kami itu hanya 5 hari melakukan penyelidikan. Maka ketika itu maksudnya apa terlalu pendek 5 hari ini? Ya, memang diatur dalam undang-undang dalam melakukan penanganan pelanggaran itu 5 hari. Itu hanya 5 hari. Tapi dalam konteks yang terjadi di lapangan sekarang 5 hari ini terlalu pendek. Ya memang aturannya seperti itu ya. Nggak, yang Anda rasakan ya, aturannya 5 hari, tetapi ketika kemudian Anda praktekkan untuk memproses seperti ini 5 hari itu tidak cukup. Itu sangat singkat memang. Sangat singkat, oke. Ya, kepolisian hanya dikasih waktu. Ya, siapa tahu di Komisi 2 DPR kan mendengar begitu kan. Ya. 5 hari terlalu pendek untuk mengusut ini. Lalu silakan lanjutkan. Ya, setelah itu 5 hari itu kita melakukan penyelidikan di 3 kasus itu karena memang pelapor itu tidak menyebut nama ketika itu. Pelapor pertama. Ya, menyebut nama setelah kita melakukan penyelidikan ternyata bukan orang itu. Setelah kita melakukan penelusuran, mendapatkan saksi-saksi di lapangan, kemudian mengambil hasil pengawasan dari pengawas pemilu lapangan. Nah, kemudian 3 laporan itu kita putuskan bahwa ini tidak bisa ditindaklanjuti karena waktu sudah habis. Kemudian ada lagi laporan masuk pada tanggal 14 November dengan peristiwa yang sama, tapi pelapornya berbeda. Nah, karena memang waktu itu belum melebihi 7 hari setelah kejadian, maka kami Bawaslu meregistrasi laporan tersebut, kemudian kita lanjutkan lagi penyelidikan selama 5 hari. Nah, dari laporan yang keempat itu, karena dia sudah menyebut nama pelaku, kemudian bukti-bukti video, akan kami melakukan klarifikasi dengan menghadirkan pelapor, kemudian menghadirkan ada 7 saksi yang kami periksa. Itu 14 yang laporan 14 November ya? 14 November itu. Untuk aktivitas kampanye tanggal berapa itu? Yang sama, tanggal 9 November. Tanggal 9, oke. Ya. Nah, setelah itu kita melakukan klarifikasi kepada 7 saksi, kemudian kita undang terlapor. Terlapor tidak bisa hadir, maka karena ini waktu mepet, maka tim Gakumdu turun ke lapangan untuk meng-cross-check para pelaku. Nah, ternyata setelah turun ke lapangan, masih tidak ditemukan. Maka kembali ke kantor, saya putuskan bahwa ini tetap kita putuskan bahwa ini merupakan tindak pidana dan hasil penyelidikan 5 hari ini kita tingkatkan menjadi penyidikan. Bedanya apa dengan yang tadi ketika ditelusuri yang 3 tadi sebelumnya? Ketika ditelusuri di lapangan juga pelakunya beda ternyata begitu. Dengan yang sekarang tidak ditemukan juga pelakunya kan? Pelapor yang pertama itu menyebutkan nama, tetapi bukan itu yang pelakunya. Beda orang berarti. Iya, video yang kita lihat itu kita tanya orangnya, ternyata mukanya berbeda. Gitu ya. Nah, setelah laporan kedua, laporan yang tanggal 14 itu, apa yang disampaikan pelapor, video-video yang disampaikan kepada kami, kita cross-check ternyata betul. Nah, orang yang dituduhkan itu memang betul-betul pelakunya. Itu yang laporan tanggal 14. Ya. Tetapi itu peristiwa kampanye yang sama? Aktivitas kampanye yang sama atau aktivitas kampanye yang berbeda? Kan ada 3 yang disampaikan. Memang pertama, 2 ini tidak bisa memenuhi syarat, memenuhi unsur. Tapi yang satu ini memang ada pintu, ada petunjuk yang betul-betul mengarah ke tindak pidana. Maka itu kita dalami. Kalau yang 2 ini memang karena dia tidak melakukan kegiatan kampanye. Dia baru mau turun tiba-tiba di blok.
Boleh saya agar lebih jelas supaya ini lebih runut begitu ya. Jadi peristiwa kampanyenya itu yang dilaporkan ada 3. 3. Yang memasukkan laporan ada 3 juga atau 4? 1. Ya, Pelapornya 1. dari pasangan nomor 2. Iya, maksudnya dari pasangan nomor 2 ini 3 peristiwa kampanye untuk kampanye nomor urut 2, ya kan? Itu 3 peristiwa kampanye. Dilaporkan kepada tim kampanye nomor 2. Kemudian 3 laporan itu, di antara 1 kita mengatakan bahwa ini tidak cukup promilnya karena Untuk bisa nama tindak pidana disebutin. pemilu. Oke. Kemudian yang kedua nama juga disebutin. Tapi yang pertama menyebutkan nama, kemudian bukti-bukti juga sudah mengarah kepada tindak pidana, maka kita dalami, melakukan klarifikasi, kemudian saksi-saksi di lapangan, kemudian hasil pengawasan kita kumpulkan semua, foto-foto kita cocokkan dan ternyata betul. Nah, tapi karena waktu itu yang pertama tanggal 9 itu masih kabur, waktu sudah habis, tidak bisa kita lanjutkan. Tapi kemudian kita minta kalau karena waktu setelah kejadian belum melebihi 7 hari, maka pelapor yang berbeda masih tim yang sama akan melaporkan kepada pengawas pemilu dan kami tindak lanjuti selama 5 hari. Baru temukan itu. Baru kita betul-betul mencocokkan dan benar apa yang disampaikan oleh pelapor, bukti-bukti, saksi-saksi sama persis dengan apa yang dituduhkan. Akhirnya itulah yang kami memutuskan bahwa ini betul-betul merupakan tindak pidana. Cukup puas dengan hasil ini. Kita jawab setelah jeda ya, kita tahan dulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, sudah dijelaskan tadi dari Bawaslu DKI Jakarta. Saya ingin langsung tanya kepada tim sukses pemenangan Ahok Jarot. Jadi bagaimana hasil dari Bawaslu ini? Sudah cukup puas dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu? Tentu baru tadi kami mendapatkan kepastian bahwa laporan kami yang keempat itu mendapatkan naik tingkatannya menjadi tindak pidana. Yang 3 sebelumnya tidak? Yang 3 sebelumnya 3. Tapi begini, ini memang harus harus ditinjau ulang soal penghalangan terhadap orang yang pasangan calon yang berkampanye. Itu kan dijamin oleh undang-undang. Oke. Ya kan? Nah sekarang ini nggak bisa cara kerja Bawaslu atau pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggara pemilu atau pilkada itu melakukan sesuatu kejadian pas kejadian gitu loh. Maksudnya bagaimana? Jadi ini kita bisa analogikan dengan begini. Ada orang yang dibunuh, ya. Padahal pada saat itu seharusnya Bawaslu juga ada di situ, ya. Polisi mencegah juga maksudnya. ada. Harusnya lebih baik sebelumnya ada tindakan pencegahan. Kan orangnya sudah jelas. Dengan bagaimana pencegahan itu konkretnya? Jadi begini. Jadi begini. Kita bisa lihat dalam setiap kali kita melakukan kampanye, kita laporkan ke KPU. Oke. Ya. KPU juga pasti akan ditembuskan ke Bawaslu. Ya. Pasti ada petugas KPU atau petugas Bawaslu yang ada di lapangan. Pasti atau seharusnya? Seharusnya. Oh seharusnya. Karena setiap aktivitas yang Anda tahu sebagai tim pemenangan tidak pernah melihat? Saya tidak tahu karena kan setiap anggota Bawaslu, petugas lapangan. Oh iya, petugas lapangan ya. Ada, kita kan nggak pernah tahu. Ada atau tidak, tidak tahu ya. Tapi kan kalau kita melihat runtutan dari sekian banyak kampanye yang kita lakukan, pada pertama ada gangguan, yang kedua ada gangguan, dan itu seharusnya kan menjadi perhatian dari pihak Bawaslu untuk bagaimana memantau perkembangan apa yang terjadi di lapangan, gitu kan? Menurut Anda jadi tidak ada tim lapangan ini akhirnya? Ya kalau faktanya bahwa apa yang terjadi itu tidak dipantau oleh pihak Bawaslu, artinya memang Bawaslu tidak bekerja secara preventif untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap kampanye. Langsung kita tanyakan, ada tidak upaya preventif itu? Kalau mau kampanye kan ada laporan laporan ke KPU dan kemudian tembuskan ke Bawaslu. Nah, disitulah pentingnya tim kampanye itu melaporkan atau menyampaikan kegiatan kampanyenya kepada kepolisian. Nah, disitulah kepolisian bisa melihat bahwa kampanye pasangan calon itu kampanye di wilayah mana, daerah mana, agar polisi bisa mengamankan kegiatan kampanye. Dan itu sudah dilakukan? Kalau itu saya kira sudah dilakukan oleh kita. Ya, soal kita melaporkan kepada kepolisian, melaporkan kepada melaporkan kepada KPUD, dan saya kira juga kepada Bawaslu sudah dilakukan. Jadi yang saya khawatirkan kan begini, karena ya proses penegakan terhadap pelaku gangguan kampanye tersebut itu tidak dilakukan, maka
orang-orang itu akan semakin berani, gitu loh. Karena nggak ada ketegasan sama sekali. Ya, kita ganggu aja. Ya, saya kembali dulu yang ke soal tadi. Jadi dari Bawaslu itu ketika dilaporkan seperti itu, ada tim yang turun tidak di lapangan? Atau peraturannya Pak Bawaslu atau Panwaslu yang di lapangan tidak ada sebenarnya? Tidak ada. Setiap kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon Pasti yang ada. sudah memberitahukan kegiatan kampanyenya ke kepolisian dan tembus ke kami, itu pasti ada. Yang dilaporkan ini? Semuanya ada. Asalkan semua kegiatan kampanye itu sudah mendapatkan pemberitahuan dari kepolisian. Kan tadi kan sudah pasti dilakukan. Nah, Sudah itu dilakukan. ada. Jadi semua kegiatan kampanye itu ada. Kasus yang ditangani juga yang sudah diputuskan itu semuanya membantu data-data dari hasil pengawasan. Ya. Mungkin yang dimaksud Mas tadi ini sebelum terjadi penghalangan seharusnya ada yang terlebih dahulu untuk melakukan koordinasi supaya kegiatan kampanye ini tidak terganggu. Nah, saya kira itu tugas kepolisian lah, Mas, untuk melakukan itu. Ya, begini, ini saya selalu menganalogikan begini. Kejadian terjadi korban, baru kemudian dicari pelakunya. Itu kan sebetulnya bukan tindakan yang bukan tindakan preventif, Ya, gitu loh. tidak ideal begitu Tidak ya? ideal. Yang ideal itu kan ya kita melaporkan kepada KPUD, kita melaporkan kepada kepolisian bahwa kita akan kampanye di sini. Nah, setelah Itu sudah dilakukan ya? Tahapan itu sudah dilakukan. Kan harus idealnya itu pada saat kita turun ada pihak-pihak yang melakukan gangguan, ya harusnya segera diambil tindakan, gitu loh. Jadi bukan menunggu laporan dari kami. Ya itu menurut Bawaslu tugas dari kepolisian. Ya, Cukup dari kepolisian saja saya, tidak? Saya kira enggak, itu kan kewenangan Bawaslu juga. Sebelumnya untuk kami sampaikan misalnya dulu kayak bahwa begini. kita mengundang kepolisian tetapi belum ada respon sampai sekarang. Karena itu saya ingin mencoba, katakanlah memang tanggung jawab kepolisian, tapi apakah hanya kepolisian ataukah harus ada juga dari pihak Bawaslu DKI? Tentu, kan di dalam undang-undang yang punya hak untuk melakukan pemantauan itu kan Bawaslu. Gitu loh. Seharusnya yang saya maksud begini, kalau misalnya Bawaslu merasa selama ini dia tidak memiliki data tentang siapa pelakunya, gitu kan? Toh kalau Bawaslu jeli, di situ ada pelakunya. Pelakunya itu jelas dan ada juga petugas Bawaslu, petugas lapangan Bawaslu yang melihat di situ, gitulah. Nggak perlu kemudian mencari telapornya nggak ada. Misalnya petugas lapangannya juga melihat kok kejadiannya terjadi. Jadi datanya itu bisa datang dari petugas lapangan sebenarnya. Ya, jadi semua hasil kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon, semuanya ada datanya dari kami. Tetapi petugas pengawas kami, itu kan hanya satu orang, satu kelurahan. Ya. Artinya ini kekurangan sumber setelah daya kejadian, dia melihat peristiwanya, tapi dia tidak tahu siapa pelakunya. Nah, itu problemnya kan sebetulnya. Sama dengan teman-teman, tim kampanye juga, tidak tahu juga siapa namanya. Pengawas kami juga nggak tahu namanya, siapa pelakunya. Nah, itulah makanya itu yang saya bilang, kalau saya cuma ingin menyesalkan bahwa ketika laporan yang kami berikan ternyata terlapornya yang melakukan tindakan tersebut tidak diketahui oleh kami, ya seharusnya pada saat itu pihak Bawaslu bisa melihat bersama-sama siapa pelakunya. Tapi saya sepertinya menangkap Bawaslu kekurangan orang untuk mengawal setiap aktivitas kampanye calon ya. Untuk satu kelurahan satu orang tadi. Seperti itu memang. Ya, memang di undang-undang satu pengawas pemilu itu hanya satu kelurahan, satu. Di undang-undang seperti itu, sekarang kenyataannya Anda merasa kurang tidak? Ya, kalau melihat dari. Kalau akhirnya tidak bisa mengumpulkan data, katakanlah tim kampanye nanti kita akan tagih juga bagaimana mengantisipasi juga. Tapi saya ingin tanya Bawaslu dulu, ini kurang tidak orangnya? Ya, kalau dari segi pengawasan saya kira memang keterbatasan gitu ya. Tetapi kami juga tidak mengatakan bahwa kami mengeluh dengan adanya cuma satu pengawasan. Karena pengawasan itu sebenarnya bukan hanya dibebankan kepada hanya pengawas pemilu, tapi kan ada masyarakat, ada juga tim-tim kampanye juga saling mengawasi. Ya, tetapi kan yang memproseskan adalah Bawaslu. Ketika Bawaslu kurang, kan itu kan bisa datang dari tim dari dalam sendiri. Nanti tentu saja kepolisian juga harus bertindak, itu juga nanti kita tagih. Cuman sayangnya kepolisiannya tidak bisa hadir di sini. Mas Indra ya, satu hal yang menurut saya ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena betul tadi yang menjadi tema kita ini adalah penodaan terhadap demokrasi. Setiap orang yang sudah sah dikatakan sebagai calon, dia harus dilindungi. Dia harus mendapatkan perlakuan yang sama untuk melakukan kampanye. Kan inti dari pilkada itu adalah bagaimana kita bisa menawarkan program, menjual program. Bagaimana kita bisa menjual program kalau untuk
melakukan kampanye saja Dihalangi itu ya? dihalang-halangi. Baik, gitu. oke. Sekarang saya ingin melihat lebih luas begitu ya, ke Mas Fadli sebagai peneliti Perludem melihatnya seperti apa. Ya, ini di Jakarta Mas Fadli. Di Jakarta ini. Kemudian Bawaslu tadi sudah menyatakan seperti itu. Untuk satu kelurahan satu orang ya. Kesulitan menemukan siapa pelakunya begitu. Sampai baru laporan yang keempat, kalau tidak salah tadi laporan keempat, baru ditemukan. Bagaimana yang di daerah lain, di Aceh kita lihat sudah mulai begitu kondisinya. Ini apa yang Anda lihat begitu Pertama ketika sebetulnya memang yang harus dipahami pertama itu menurut saya adalah kampanye itu kan tidak hanya semata-mata ingin meyakinkan pemilih agar memilih calon yang bersangkutan. Tapi lebih dari itu adalah soal pendidikan politik kepada masyarakat sebetulnya. Nah makanya kemudian aktivitas kampanye itu dilindungi sedemikian rupa di dalam undang-undang. Makanya ada ancaman sanksi pidana bagi siapa saja orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu pelaksanaan kampanye itu dipidana dengan ancaman paling singkat 1 bulan, paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit 600.000, paling banyak 6 jadi ini juta. menjadi concern yang sangat serius berarti ya? Serius sebetulnya. Dalam undang-undang ini? Dalam undang-undang. Infrastrukturnya memenuhi itu tidak? Nah makanya itu perlu dilihat. Itu kan bisa kita lihat nanti sebetulnya. Nah kalau kita lihat kunci dari semua ini memang proses penegakan hukum, Mas Indra. Ya. Nah ini yang paling membahayakan adalah menurut saya aksi menghalangi, kemudian mengganggu, mengacaukan tahapan kampanye ini bisa jadi akan menjadi presiden bagi daerah lain. Nah itu yang paling mengkhawatirkan. Nah, jangan nanti kemudian ada pasangan calon atau timnya kemudian yang merasa terganggu dengan aktivitas kampanye lawan politiknya, kemudian mengerahkan orang untuk mengacaukan aktivitas kampanye itu. Nah, ini yang kemudian menjadi concern yang paling penting menurut saya. Nah, tadi kita mengapresiasi Bawaslu sudah menaikkan proses penyelidikan ini ke tahap penyidikan. Nah, ini yang harus diproses. Pelakunya harus ditemukan, harus dihukum sesuai dengan ancaman hukuman yang sudah ada. Frasa di dalam pasal 187 ayat 4 itu setiap orang. Nah makanya mau dia tim kampanye, mau dia masyarakat umum, mau dia sukarelawan, suka tidak relawan, dan lain sebagainya. Sepanjang dia mengacaukan, mengganggu atau menghalangi kampanye, itu bisa ditindak. Nah makanya menurut saya yang paling penting, bagaimana fenomena yang terjadi di DKI Jakarta ini, itu bisa menjadi pintu masuk untuk memberikan tindak tegas kepada pelaku yang merusak atau mengacaukan aktivitas kampanye. Karena kita bayangkan 101 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada 2017 ini, itu kan masih akan melakukan kampanye masih lama sekali, sampai 11 Februari. Pertanyaan kalau memang itu menjadi concern yang sangat serius, frasa juga setiap orang, jadi setiap orang ini sudah jelas ini ada hukum pidana, ada sanksi pidananya loh kalau menghalangi pun, bahkan menghalangi saja begitu ya, itu ada sanksi pidananya. Masalahnya tadi Bawaslu itu menceritakan, untuk melakukan penyelidikannya 5 hari. 5 hari, tidak cukup waktunya. Ini jomplang nggak sih dengan concern yang sangat serius, tapi ya infrastrukturnya apa adanya begitu, waktu hanya 5 hari, kemudian pengawas yang ada di lapangan 1 kelurahan 1 orang begitu. Nah sebetulnya kan ini bukan persoalan yang berdiri sendiri menurut saya sebetulnya. Pertama memang yang menjadi kunci adalah kepada seluruh pasangan calon, tidak hanya di Jakarta, memang sudah diwajibkan melalui peraturan KPU itu untuk melaporkan. Sebelum melakukan aktivitas kampanye itu harus lapor dulu kepada KPU. Apa gunanya? Ya untuk melindungi hal-hal seperti ini. Jadi KPU bisa berkoordinasi dengan Bawaslu, bisa berkoordinasi dengan kepolisian. Tapi apa yang Anda lihat ketika itu sudah dilakukan masih terjadi seperti ketika ini? itu terjadi, satu soal singkatnya waktu untuk memproses bagi Bawaslu memang menjadi salah satu catatan. Evaluasi Perludem misalnya, adanya batasan-batasan waktu untuk melakukan penanganan pelanggaran pidana, padahal yang akan dicari adalah keadilan material, itu menjadi salah satu soal dalam penegakan hukum pidana pemilu kita. Nah makanya kemudian kalau memang masih ada bukti yang harus ditemukan, ya semestinya tidak serta-merta pelanggaran ini gugur begitu saja. Tapi memang ada ketentuan undang-undang yang membatasi itu. Nah yang kedua soal siapa kemudian yang bisa memulai laporan ini untuk bisa diselidiki. Bawaslu dan pengawas pemilu beserta jajarannya tentu menjadi salah satu pilihan. Tapi lebih dari itu menurut saya, instrumen mekanisme penanganan pidana itu kan tidak hanya dari laporan saja. Bisa dari temuan. Atau bisa dari laporan pemantau pemilu. Jadi bisa inisiatif atau berarti. Bahkan bisa langsung temuan kepolisian. Karena kan kalau kewenangan Bawaslu kita lihat di dalam konstruksi Sentra Gakumdu di Pilkada 2017 sudah jauh lebih kuat. Kepolisian bahkan bisa melakukan penggeledahan tanpa adanya izin pengadilan. Nah ini sudah luar biasa menurut kita memberikan proteksi kepada peserta kampanye, kepada pasangan calon, dan juga memberikan kepastian bahwa tidak boleh yang namanya tahapan pilkada itu dikacaukan,
diganggu atau dihalangi. Betul. Saya akan nanti menagih ke Bawaslu karena disebut ternyata wewenangnya sudah jauh lebih besar daripada sebelumnya begitu ya. Sentra Gakumdu itu kan tidak hanya Bawaslu. Iya, Ada makanya kepolisian. sekarang yang hadir dari Sentra Gakumdu itu adalah Bawaslu. Kita tagih ke Bawaslu nanti, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Iya. Itu ya. Saya beri kesempatan Pak Jufri dari Bawaslu DKI Jakarta untuk menanggapi tadi. Kalau disebut wewenangnya sudah jauh lebih kuat, harusnya bisa lebih punya inisiatif, mengandalkan temuan-temuan begitu. Jangan hanya mengandalkan laporan, Pak. Bagaimana? Ya, enggak juga kalau hanya kita mengandalkan laporan dari masyarakat. Karena hasil rekapitulasi kami, ya, kami sudah publish tadi siang bahwa dari 34 laporan dugaan pelanggaran, ada 12 laporan dan temuan ada 22. Ini data yang Anda pegang, ini datanya ya? Ya, ini kami sudah publish bahwa lebih banyak temuan dibanding laporan. Temuannya berapa? Temuan itu 22 kasus, ya, kemudian laporan itu 12. Justru maksudnya di sini sudah lebih inisiatif Bawaslu nih. Ya, kan memang kan di situ kita juga tidak serta-merta ada dugaan pelanggaran langsung dijadikan sebagai temuan. Kita telusuri dulu, jangan sampai kita menemukan tiba-tiba kita sendiri mengatakan bukan pelanggaran. Kan lucu, dia menemukan sebagai pengawas pemilu yang tahu aturan, tapi dia sendiri mengatakan bukan pelanggaran. Nah, beda kalau masyarakat itu kan dia belum tahu aturannya, dia tidak melakukan penyelidikan, maka ada dugaan pelanggaran langsung dilaporkan. Nah, kalau kita ada penelusuran, ya, ada dugaan pelanggaran kita penelusuran. Temuan ini dari laporan tim yang di lapangan? Iya, semua yang DKI Jakarta. Saya ingin menambahkan Mas Indra ya. Saya kira ya misalnya ya yang saya ambil contoh soal gangguan yang dilakukan kepada pasangan calon kita. Ini kan bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dilakukan seperti begitu. Harusnya kan ini menjadi perhatian karena ini adalah tindakan pelanggaran yang berat di dalam proses pilkada. Maksudnya ketika sudah menjadi tren, bukan tren, apa yang kejadian yang berulang, paling tidak 2 kali saja itu sudah harus menjadi perhatian serius dari Bawaslu. Artinya maksudnya mengawal nempel. Mengawal nempel terhadap pasangan calon, siapa yang melakukan itu bisa diidentifikasi siapa pelakunya, dan itu bisa menjadi inisiatif temuan, gitu loh. Ya. Nah, itu yang kita harapkan sebetulnya adalah inisiatif yang lebih proaktif dari penyelenggara pemilu agar proses kampanye yang kami lakukan tersebut. Tapi bagaimana dengan data yang 22 temuan itu? Lah saya nggak tahu ini jenis temuan yang 22 itu apa. Tetapi kan yang paling berat yang harus kita lihat adalah substansi dari kampanye itu sendiri. Oh, jadi ada yang prioritas yang seperti apa? Tentu dong. Prioritas mana yang harus dikedepankan? Karena proses substansi dari pilkada itu adalah menawarkan program kepada rakyat. Dan itulah yang seharusnya menjadi perhatian gitu loh. Ketika mau menyampaikan program dihalangi, harusnya ini pelanggaran-pelanggaran seperti ini yang harus menjadi perhatian gitu loh. Temuan apa sih yang 22 itu setingkat dengan yang disebutkan ini tidak? Karena kalau nanti kita yang bicara terkait prioritas. dengan penghalangan itu ada laporan itu ada 5. Itu kan laporan. Iya, laporan. Tapi dan semua kegiatan yang penghalangan, penggangguan kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan nomor 2, semuanya ada laporannya. Laporan pengawasannya. Jadi kami melakukan lapangan itu ada namanya POM A2, POM A itulah diisi semua pengawas pemilu. Mengisi pengawas pemilu kemudian diserahkan ke pengawas tingkatannya untuk dipelajari. Nah, setelah kita melakukan analisa tentang hasil pengawasan yang pengawas lapangan, ternyata kita tidak menemukan siapa pelakunya, ya bukti-buktinya juga hanya berupa foto dan seterusnya, maka kami agak kesulitan juga. Nah, ketika tadi disebutkan bahwa ketika sudah 4 kali dilakukan, ketika dua laporan awal misalnya, itu sudah harusnya, paling tidak 2 laporan awal sudah harusnya bisa menjadi perhatian serius, menjadi prioritas lah paling tidak siapa yang melakukan ini. Itu setuju tidak ada Bawaslu harusnya seperti itu? Jadi apapun kegiatan yang dilakukan pasangan calon untuk melakukan kegiatan kampanye, itu tanggung jawab kami juga untuk melakukan pengawasan. Ya, menempel. Setelah 2 laporan itu menempel. Istilahnya pengawasan melekat. Jadi bukan hanya melihat apa gangguannya, tetapi jangan sampai juga ada kegiatan-kegiatan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi semuanya kita awasi. Jadi ada tim yang melekat sebenarnya ke setiap kampanye yang dilakukan. Setiap pengawas kami kan ada pengawas pemilu lapangan, PPL di kelurahan. Itulah yang mengawasi jalannya kegiatan kampanye. Itu yang sebetulnya kami berharap bahwa kejadian-kejadian yang kami alami ya terkait dengan gangguan tersebut, kan laporan yang pertama, kedua, dan ketiga itu seharusnya ya pihak petugas lapangan Bawaslu ya itu bisa
bersama-sama dengan kami membuktikannya. Gitu loh. Jadi jangan mengandalkan kepada laporan kami. Kami kan nggak pernah. Kalau melekat itu apa kendalanya sampai tidak bisa mengetahui siapa pelakunya, Pak? Saya jelaskan begini. Laporan yang bertiga bersamaan itu dengan peristiwa yang satu hari itu pada tanggal 9. Kampanye nomor 2 di kelurahan ini, kelurahan ini, kelurahan ini. Satu rangkaian kegiatan. Ya, tapi karena 3 kali mendapat penghalangan, maka itu dilaporkan dengan 3 tempat yang berbeda. Nah, dari situ pertama itu kita tidak bisa menemukan. Kemudian peristiwa itu pun dilaporkan lagi. Jadi satu peristiwa itu dilaporkan kembali. Oke, ya. Ingat Bang, karena kalau hanya mendapatkan bukti-bukti dari pelapor hanya berupa foto itu tidak mencukupi. Nah maka kami turun ke lapangan Pak, melihat, menanyakan kepada siapa orang yang ada di sana, saksi-saksi masyarakat yang netral. Ya, kalau kita tanya timnya tentu sama dengan laporan itu. Maka kami lihat siapa masyarakat di sana, ketua RT-nya, ketua RW-nya, semua yang kita tanya. tidak ada yang tahu. Di situlah kita ketahui, oh ternyata ketua RT tahu. Tahu nggak? Kita perlihatkan foto. Ternyata dia tahu. Nah, siapa namanya? Baru di situ kita. Tapi sebagian juga Pak RT nggak tahu. Oh itu saya nggak tahu namanya siapa. Nah, peristiwa yang pertama di Rawabelong itu ada laporan pengawasan. Tapi semua yang ada di lapangan itu nggak ada tahu siapa namanya. Maksudnya itu ini tim dari pengawas pemilu ya? Iya, hasil pengawasan dari pengawas lapangan ke kami, kemudian juga kami tanya pada ketua RT-nya, maka ketua RT-nya kan kena pukulan juga ya. Berarti memang bukan warga di situ ya. Makanya ini yang saya menurut saya Mas Indra. Itulah maksud saya Pak. Inilah yang kemudian kami memiliki dugaan yang terjadi terkait dengan pasangan kami itu bukan penolakan. Karena kalau penolakan artinya oleh warga setempat. Ya. Ini apa yang Anda duga? Ini adalah kegiatan yang dilakukan yang secara sengaja, sistematis, terstruktur yang dilakukan oleh pihak luar yang sengaja ingin mengacaukan terhadap kami gitu loh. Ini Bawaslu mencatat hal itu? Bahwa ada upaya sistematis atau tidak sekedar mencari pelaku? Maksudnya ketika ini diduga tadi ada upaya sistematis, apakah ini menjadi perhatian serius Bawaslu atau tidak? Setelah kejadian pertama di Rawabelong, setelah kita tahu bahwa itu warga setempat, kita sudah mengantisipasi. Ada apa ini? Bukan warga sama. Terjadi kedua kalinya. Nah, kemudian terjadi juga di wilayah Jakarta Timur. Wah, ini ada apa? Nah, makanya waktu itu 2 hari yang lalu kita rapat dengan Polda, Metro, Kodam Jaya, semua sudah kita rapat untuk mengantisipasi, termasuk tim kampanye juga. Kita bahas masalahnya, mencari solusi jangan sampai ini masih terjadi. Karena ini merusak demokrasi kita di Jakarta. Ya, itu dia makanya kita bicara bagaimana pengawasannya ini. Kalau tidak supaya demokrasi tidak terusak, ini kan makanya kita bicara bagaimana apa yang tadi diminta pengawasannya melekat. Tapi saya juga ingin tanya tadi bahwa Ketua KPU DKI Jakarta kan Pak Sumarno tadi juga mengingatkan tim kampanye juga harus lebih awal, jangan hanya minta bahwa. Sekarang apa lagi yang harus kami lakukan? Kami sudah lapor kepada RT-nya, kami sudah melibatkan masyarakat di situ, ya kan? Kami sudah mengajak mereka. Kami juga membawa pendukung untuk menjaga pasangan kami. Tapi kalau misalnya ada orang-orang luar, gitu loh, yang kemudian masuk, terus apalagi yang bisa kami lakukan? Anda khawatir akan ada bentrok horizontal? Begini, kalau misalnya ya penegak hukum tidak tegas, ya kami juga punya pendukung dong. Selama ini kami selalu tahan, nggak boleh. Kita harus menunjukkan bahwa kita mengedepankan damai. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengacaukan ini, kami juga punya pendukung. Kalau misalnya penegak hukum tidak tegas terhadap orang-orang ini, ya terjadi seperti itulah ya. Di mana posisi penyelenggara pemilu? Oke, baik. Ini mengerikan Mas Fadli. Ya, bagaimana? Ini jadi fenomena yang menurut saya kalau tidak ditindaki secara tegas, tidak ditindak secara tegas, proses penegakan hukumnya akan menjadi peristiwa yang justru mengkhawatirkan. Ini bukan soal kandidat A, kandidat B, kandidat C ya, bukan ya? Ini akan jadi presiden bagi seluruh daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Itu yang sangat mengerikan itu. Ketika ada orang yang mengacaukan, Mas, merusak dan menghalangi orang berkampanye, tidak ditindak secara tegas, itu akan menjadi bahwa ini akan menjadi salah satu modus baru untuk menghalangi aktivitas kampanye. Betul. Nah, makanya kemudian aparat penegak hukum tentu tidak bisa bekerja sendirian, terutama kepolisian mesti merespon ini tidak bisa dengan cara yang biasa saja. Misalnya melakukan penelusuran yang lebih jauh, siapa kemudian aktor yang menjadi
pendukung tindakan-tindakan mengorganisir menghalangi ini, ini, ya. mengorganisir orang mengganggu tahapan kampanye. Tadi karena seperti yang disampaikan Pak Jufri tadi, ternyata setelah ditelusuri oleh pengawas pemilu, orang yang melakukan pengacauan itu bukan warga setempat. Oke. Berarti kan didatangkan ke sana. Betul. Kan sudah ada asumsi itu berarti. Nah, ini yang Iya, perlu iya, ditelusuri menurut kita. Tentu tidak hanya terjadi kepada pasangan Pak Aceh saja, bisa saja nanti ke depan Pasangan yang terjadi lain. kepada pasangan yang lain. Betul. Iya, iya. Bisa juga terjadi pada daerah yang lain. Betul. Nah, makanya tidak hanya di Jakarta, di Aceh itu ada 21 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada. Besar sekali pilkadanya. Catatan Perludem di Aceh ini kondisinya seperti apa sekarang? Terakhir. Nah, banyak kekerasan kepada tim kampanye, mulai ada pembakaran, Mulai ada, mulai ini yang ada perlu kita intimidasi kepada tim kampanye, dan ada kita tinggal bisa menyimak dengan secara sangat sederhana bahwa intimidasi kekerasan itu sudah mulai muncul. Nah, makanya kuncinya ada di penegakan hukum menurut saya. Betul. Kuncinya ada di penegakan hukum. Kalau kemudian seluruh pelanggaran itu, seluruh praktik yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan itu ditindak dengan tegas, ini tentu akan memberikan efek jera kepada orang yang berpotensi melakukan itu. Nah, makanya kuncinya bagaimana kemudian Aparat kita siap tidak? pelaku pelanggaran, Menurut saya Anda? yakin siap. Saya yakin siap. Saya yakin Karena siap. kalau misalnya jawaban Anda tidak siap, saya ingin beralih ke pertanyaan yang lain bahwa memang keluar sedikit, kita siap nggak pilkada serentak ini? Nah, makanya kemudian ini kan sebetulnya masa transisi, Mas Indra. Jangan kemudian di masa transisi ini muncul persoalan kita mundur lagi ke belakang. Iya. Makanya setiap persoalan yang muncul kita mesti tuntaskan bagaimana baiknya solusinya. Nah, makanya kemudian menurut saya yakin betul aparat kepolisian, pengawas pemilu, kejaksaan sangat siap dan bisa menuntaskan persoalan ini. Makanya kuncinya adalah bagaimana kemudian menindak ini secara tegas dengan batasan-batasan dan tantangan-tantangan yang ada. Soal waktu misalnya, soal keterbatasan personil misalnya. Bagaimana kemudian juga mengajak masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa aktivitas kampanye itu juga untuk masyarakat. Melakukan pendidikan politik. Sekarang bisa dibayangkan sama Mas Kalau Indra tidak ya. mau memilih calon yang bersangkutan, ya tinggal tidak dipilih saja betul. di hari pemungutan suara. Oke, itu hukumannya di sana ya. Betul. Misalnya Mas Indra ya, bagaimana kita bisa menjelaskan program-program kepada masyarakat, menawarkan berbagai macam visi, misi, dan lain sebagainya. Kalau pada saat kita kampanye, yang harus kita hadapi adalah dorong-dorongan, menghadapi orang untuk memberikan edukasi. Bapak nggak boleh begini. Itu kan artinya bukan Tapi begini, substansi. misalkan ini sebelumnya juga sudah ada yang mengatakan dari yang tidak mendukung pasangan Anda begitu ya, bahwa mengatakan bahwa itu difitnah itu kalau kemudian bahwa itu diorganisir. Kan sekarang banyak juga yang mengkritisi kinerja. Nah, saya ingin melihat dari perspektif itu. Katakanlah mereka memang misalnya menolak begitu. Tapi boleh tidak secara aturan menghalangi, Mas? Tidak boleh. Tetap tidak boleh Jadi ya? begini, kalau memang tidak setuju dengan pasangan calon itu, tidak akan mendukung dia, kan sederhana saja. Cukup tidak pilih yang bersangkutan pada 15 Februari. Karena tahapan kampanye itu bagian dari seluruh tahapan pilkada yang sudah disusun sedemikian. Katakanlah kemudian dia pasangan A ya, saya tidak menyebut yang 1, 2, 3, tapi pasangan A misalnya. Kemudian berkampanye di suatu tempat karena pasangan ini dinilai mungkin berkinerja buruk, kemudian ada kelompok masyarakat yang kemudian sebenarnya tidak suka, tapi mereka tidak menolak mereka untuk menghalangi, tapi mereka mengkampanye negatifkan, misalnya seperti itu. Nah, itu kan soal konten kampanye. Iya, Misalnya iya. ada Itu dalam boleh bentuk, tidak? dalam Itu bentuk boleh dialog ya sah-sah saja. Iya. Anda datang ke sini, Anda dulu tidak melakukan ini, Iya. melakukan counter argumen dengan calon yang datang ya sah-sah saja. Tapi kemudian menghambat orang datang, menjadikan kampanye itu tidak terlaksana, mengusir yang bersangkutan kampanye itu nggak boleh. Jadi Mas Indra ya harus diketahui oleh Mas Indra begini. Memang salah satu strategi dari kampanye yang kami lakukan adalah Pak Ahok Pak Jarot ini kan petahana. Dia ingin mengidentifikasi beberapa daerah-daerah yang memang kita menentukan titik-titik itu berdasarkan atas tingkat besarnya pengaduan dari daerah-daerah tersebut. Nah, ternyata daerah-daerah yang kami datangi ini adalah daerah-daerah memang yang kami melihat bahwa kinerja kami dinilai kurang baik di situ. Oke, kinerja petahana ya. Kinerja petahana ya. Kami datangi, Baik. gitu loh. Kami ingin tahu dengan mendatangi itu apa sih sebetulnya kekurangan yang dialami oleh masyarakat di sini. Baik, ya. Nah, jadi kalau kita memiliki kedewasaan berpolitik atau kedewasaan berdemokrasi, harusnya kan kami nggak suka dengan Anda karena programnya begini. Dan dari situ kami bisa menyampaikan gitu loh. Ya, itu makanya, baru menunjukkan bahwa ada kedewasaan berdemokrasi. Jadi apapun kalau memang tidak setuju ataupun mau men-challenge silakan, tapi tidak boleh menghalangi kesempatan untuk berkampanye atau membuat kampanye itu akhirnya jadi batal begitu. Betul. Intinya itu ya. Jadi begini,
desain metode kampanye yang disiapkan di Undang-Undang Pilkada terbaru ini kan sebetulnya lebih mendorong pasangan calon itu untuk lebih turun ke masyarakat. Kampanye di media cetak elektronik kan sudah dibatasi, Mas Indra. Nggak boleh lagi masif seperti pemilu 2014 kan itu masif sekali. Kemudian kampanye melalui rapat terbuka itu kan sudah dibatasi. Maksimal untuk pemilihan gubernur hanya 2 kali ya Pak Jufri. Nah makanya kemudian desain kampanye, metode kampanye itu bagaimana kemudian calon bisa bertemu langsung dengan masyarakat, berdialog langsung dengan masyarakat. Nah itu yang memang didorong dalam tahapan kampanye ini. Nah ketika memang seorang pasangan calon atau tim pasangan calon datang ke masyarakat, kemudian masyarakat itu ingin berdialog kemudian dengan pasangan calon, menyatakan keberatannya selama ini, protesnya selama ini, silakan saja. Tapi kemudian mengejar pasangan calon, melempari dan kemudian itu kan sudah tidak pas. Pelanggaran tindak pidana. Baik. Oke, baik. Saya singkat saja dari penutupnya dari Bawaslu nih, karena yang bekerja untuk mengawal ini semua kan selain beberapa instansi yang lain ada Bawaslu begitu. Apa catatan Anda sehingga bisa ketidakpuasan yang disampaikan salah satu pendukung kandidat ini tidak terulang di tempat yang lain ataupun di pendukung kandidat yang lain juga begitu. Yang perlu digarisbawahi, pesan Anda apa? Ya, kami hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, jika ada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon, berikanlah kesempatan dia untuk menyampaikan visi misi program ya, agar nantinya masyarakat bisa menilai mana yang layak untuk dipilih gitu ya. Sebagai bentuk antisipasi ke pasangan calon sendiri seperti apa? Kemudian kami juga menyarankan kepada tim kampanye setiap kegiatan kampanye itu agar mendapatkan surat pemberitahuan kampanye dan tembusan kepada Bawaslu, kepada KPU. Kemudian juga mungkin lebih elaknya kalau sebelum turun ke lapangan ada tim dulu berkoordinasi dengan warga menyisir apakah kegiatan ini kampanye tidak ada mendapatkan hambatan. Terlebih oleh pihak kepolisian agar nantinya aman kegiatan kampanye dan juga itu bisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar nantinya semua kegiatan kampanye itu bisa dijaga agar tidak ada yang coba untuk menghalangi kegiatan itu. Oke, jadi ada tim kampanye yang turun dulu sebagai penyisir begitu ya? Mengecek apakah tidak ada kegiatan. Tapi kalau misalnya yang datangnya dari luar, bagaimana? Itu yang kita tahu. Itu di luar dugaan itu sudah dilakukan oleh kami sebetulnya ya. Cuma kan kalau misalnya pihak pengacaunya itu datang dari luar daerah yang tidak sama. Ini catatannya berarti kalau tim yang terorganisir ini akan dikejar begitu ya oleh siapapun pelaku. Tadi sudah jelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja. Tapi kan lebih mengerikan kalau sampai terorganisir ini, maksudnya kan ini masalah sangat serius kalau terorganisir ini. Iya, makanya kita harus melihat betul ini mengejar pelakunya siapa. Jadi apapun nanti siapapun ada nama yang kita lakukan pemeriksaan itu dikejar siapa sebenarnya ini, dari mana sebenarnya, siapa otaknya. Baik. Semua itu kan penutup terakhir singkat saja. Kalau ini misalnya datang dari kandidat lawan, misalnya nih ya, pelanggaran seperti ini dilakukan oleh kandidat yang lain, kemudian ini ternyata pelakunya adalah di belakang itu adalah kandidat yang lain, sanksinya apa? Ya, karena di sanksinya itu kan hanya setiap orang. Tidak menyebabkan kepada tim kampanye. Setiap orang, siapapun, mau tim kampanye, mau relawan atau siapa, mau kandidat, kalau memang itu pelakunya, maka pasal 187 A4 tadi. Jadi bukan, kalau berasal dari kandidat, bukan diskualifikasi? Itu ada nanti. Kalau memang dia betul-betul dan dia kena pidana, tentu ada dampak dari terkait begitu akhirnya. Oke, baik, kita lihat nanti seperti apa tindak lanjut dari Bawaslu tentang yang satu sudah dianggap tindak pidana. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini dari Bawaslu, Mas Fadli juga Bang Aceh, terima kasih telah bergabung malam hari ini. Selamat malam.